Shalom, jemaat Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo Semarang dan juga para penonton setia channel YouTube Yok Mengajar dimanapun saudara berada. Saya senang dan bersyukur kalau pada kesempatan malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian walaupun secara online, untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan lewat pendalaman Alkitab secara online. Nah, sebelum kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan kepada kita semua, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita memohon pimpinan dan hikmat Tuhan agar PA kita pada saat malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, serta oleh pimpinan dan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan saja, sehingga malam hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, masih memiliki nafas kehidupan untuk bisa menjalani hari kami di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Dan saat malam hari ini Tuhan, setelah kami bekerja, beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu untuk Engkau segarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman dan percaya kami untuk kami terus setia mengiring dan melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Pakai hamba-Mu yang hina, yang terbatas ini, dengan kuasa-Mu Engkau memperlengkapi dan mengurapi hamba-Mu, sehingga hanya kebenaran Tuhan sajalah yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan biarlah mereka semua yang mendengar, menyaksikan tayangan video ini diberkati dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada saat malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat malam hari ini saya rindu untuk berbagi kepada jemaat sekalian dan juga para penonton setia channel YouTube Yok Mengajar mengenai satu tema yang mungkin pada bulan lalu sudah sempat dibahas oleh Pak Pendeta, yaitu masalah mengenai antikris dan tanda 666 itu. Mengapa saya tertarik untuk membahas bagian ini? Karena memang banyak yang mungkin masih bingung ya, atau masih menganggap bahwa perihal antikris dan 66 ini adalah sebuah misteri yang mungkin sampai dengan saat ini kita masih belum bisa mengerti apa makna di balik itu semua. Namun paling tidak saya ingin mengajak kita untuk mempertimbangkan bagian-bagian dari firman Tuhan yang membahas mengenai masalah tersebut. Jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai antikris dan tanda 666. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ayat 16 sampai 18. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 mengatakan demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana,
baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, di situ dijelaskan bahwa nanti akan ada banyak orang yang harus memakai tanda di dahi mereka atau di tangan mereka jika mereka mau hidup secara normal, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Nah, tanda itu dihubungkan dengan nama binatang atau bilangan yang menunjuk kepada binatang itu. Dan di dalam ayat 18 dikatakan bahwa bilangan yang menunjuk kepada binatang itu adalah 666, atau yang sering biasa disebut 666. Nah, ini merupakan sebuah teka-teki, bahkan misteri yang sejak dulu sampai sekarang banyak orang berusaha untuk memecahkan. Ya, ini merupakan sebuah misteri yang berusaha dicari tahu apa maksudnya. Siapa dia yang memiliki bilangan 666 itu? Nah, pada zaman dahulu itu ada seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Nero. Dan kaisar ini begitu sangat ganas, dia sangat kejam, dia mengancam, dia menghina, dia menganiaya, dia membunuh, bahkan menghabisi bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, dia kemudian dianggap sebagai pemilik dari tanda 666 itu. Kemudian pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana Hitler dan Nazi yang juga mereka berusaha untuk menghabisi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan sering orang-orang berpikir bahwa dialah pemilik dari tanda 666 itu. Bahkan kalau saudara memperhatikan, ada orang yang mulai berpikir, orang mulai menciptakan semacam chips yang dipasang di tangan dan di dahi manusia untuk mengontrol manusia itu secara ekonomi dan sosial. Dan orang mulai berpikir bahwa itu yang memiliki bilangan 666. Bahkan yang terakhir, baru-baru ini dikatakan bahwa microchips itu dimasukkan ke dalam vaksin corona, sehingga orang yang disuntikan vaksin anti corona itu, di situ dia tidak akan terkena corona dan dia akan dikontrol oleh orang yang menciptakan atau memiliki vaksin itu. Dan orang sering tunjuk itu sebagai sang pemilik dari bilangan 666 atau 66 itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Alkitab dengan jelas menunjuk pada hal itu? Itulah sebabnya hari ini saya ingin berbagi dengan jemaat sekalian mengenai apa sebenarnya ciri-ciri yang digambarkan oleh kitab Wahyu tentang siapa yang dimaksudkan sebagai pemilik dari bilangan 666 itu. Kapan sang pemilik bilangan 666 itu muncul? Dan bagaimana akhir dari kehidupan sang pemilik bilangan 666 itu? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kitab Wahyu, khususnya di pasal 13 ayat 18, ini jelas
Di situ dikatakan demikian. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi jelas di sini bahwa bilangan binatang itu adalah bilangan manusia, dan bilangan itu adalah 666. Apa artinya? Artinya adalah bahwa 666 itu menunjuk kepada manusia, dan manusia tersebut dalam kitab Wahyu ini digambarkan seperti binatang. Jadi, kalau kita mau mencoba melihat siapa yang dimaksud dengan pemilik 666 itu, ini adalah seorang manusia. Tetapi manusia ini adalah seorang manusia yang digambarkan secara khusus dalam kitab Wahyu ini seperti atau sebagai binatang. Nah, lalu pertanyaannya adalah binatang yang mana? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuka kitab Wahyu, kemudian kita memperhatikan di pasal 12, di sana diceritakan bahwa ada binatang yang disebutkan sebagai naga, yaitu ular tua, yang sedang berperang melawan malaikat Mikael berkenaan dengan masalah Israel yang melahirkan seorang anak yang nanti kita tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Dan binatang itu disebut sebagai si ular tua atau iblis atau setan. Nah, kemudian di pasal 13 di sini secara khusus dari ayat 1 sampai ayat 10 ada lagi binatang yang dikatakan. Binatang itu dikatakan bahwa binatang itu bertanduk 10, berkepala 7, dan mahkotanya 10. Dan binatang bertanduk 10 ini disebut sebagai Antikristus. Nah, kemudian di pasal 13 ayat 11 sampai 18 ada binatang lagi. Binatang ini bertanduk 2 seperti anak domba. Dan binatang ini di sini disebut sebagai nabi palsu. Nah, kalau kita perhatikan di sini berarti ada 3 binatang di sini. Yang pertama itu adalah si ular tua atau si setan. Kemudian binatang yang bertanduk 10 itu antikris, dan binatang yang bertanduk 2 yaitu nabi palsu. Perhatikan, ada 3 binatang, dan 3 binatang ini kelihatannya seperti trinitas: setan, antikris, nabi palsu. Tapi ini adalah trinitas yang palsu. Trinitas yang benar adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini seperti membuat semacam tandingan. Ada setan, ada antikristus, ada nabi palsu. Dan yang kita coba selidiki atau mau pahami di sini adalah Antikristus yang adalah pemilik tanda 666 itu. Nah, kalau kita lebih dalami lagi di pasal 3 ayat 1 sampai 10 dikatakan di sini bahwa binatang itu digambarkan seperti macan tutul, kaki beruang, mulut singa. Itu
Itu di ayat yang kedua. Jadi antikristus itu digambarkan sebagai binatang yang bertanduk 10, tapi binatang itu seperti macan tutul, kakinya kaki beruang, mulutnya mulut singa. Apa ini? Nah, kalau kita mengacu pada nubuatan Daniel pasal yang ke-7, maka binatang itu merujuk pada Greka atau Yunani, kemudian ada Persia atau Persia, kemudian ada Babel atau Babilonia. Nah, kerajaan-kerajaan ini kala itu menunjukkan kekuasaan yang besar, kekuatan yang hebat. Nah, ketika Yohanes melihat bahwa antikristus adalah binatang yang seperti macan tutul, kaki beruang, mulut singa, memiliki 10 tanduk, ini menunjukkan bahwa antikristus itu memiliki kekuasaan yang hebat, memiliki kekuasaan yang bengis, memiliki kekuasaan yang luar biasa kejamnya, tidak berperi kemanusiaan, dan mulutnya penuh dengan hujat menentang Allah. Itulah pemilik bilangan 666. Tapi yang menarik lagi di sini, kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang ketiga, pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 4 dan juga ayat yang ke-12, binatang yang bertanduk 10 itu dikatakan memiliki luka di kepala. Dan lukanya itu kalau dibiarkan maka dia akan mati. Tapi sebelum mati, binatang itu disembuhkan, bahkan diberi hidup oleh si ular tua yang adalah setan atau iblis itu. Coba pikirkan ini. Binatang bertanduk 10 di situ, kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa kepalanya itu luka dan hampir mati. Tapi kemudian dia disembuhkan oleh setan. Kemudian dia memiliki kuasa yang hebat sehingga banyak orang kemudian mengaguminya. Bukankah itu mirip dengan Sang Kristus yang memiliki luka di tubuhnya? Kedua tangannya luka, kakinya juga luka, kemudian lambungnya, dan mungkin juga kepala karena dia memakai mahkota duri. Dia mati, kemudian diberi hidup oleh Allah Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Jadi ini mirip sekali. Dan yang menarik kalau kita memperhatikan di situ dalam ayat 11 sampai 18, bahwa si pemilik bilangan 666 itu, si antikris yang bertanduk 10 itu, dia didukung oleh binatang bertanduk 2 yang dilihat oleh Yohanes sebagai nabi palsu yang fungsinya mirip dengan Roh Kudus. Dia bisa membuat karya-karya ajaib, bisa membuat mujizat-mujizat ajaib, dia bisa membuat karunia-karunia untuk mempermuliakan Kristus sehingga orang-orang mengaku Kristus dan orang-orang menyembah Kristus. Nah, binatang palsu ini membuat juga karya-karya, dia juga membuat mujizat-mujizat untuk mendukung antikris, supaya semua orang datang dan menyembah kepada antikristus tersebut. Nah, di dalam ayat 11 sampai 18 di situ dikatakan bahwa nabi palsu itu menyesatkan banyak orang dan dia memaksa orang-orang untuk mengakui dan menyembah antikristus yang adalah si binatang bertanduk 10 itu, manusia yang berkuasa, yang kejam, yang bengis, yang diberi kekuatan oleh
si setan itu. Nah, nabi palsu itu disebutkan di sini dia membuat tanda-tanda dahsyat, menurunkan api dari langit. Dan kalau ada orang yang percaya kepada Kristus akan dianiaya, akan dibunuh dengan kejam. Dan jika tidak mau menerima antikristus akan mengalami siksaan yang dahsyat. Dan kala itu hidup beragama, hidup secara sosial, hidup secara ekonomi tidak akan mungkin berjalan dengan baik jika tidak mau mengikuti antikristus yang dipromosikan oleh nabi palsu itu. Jadi siapa pemilik angka 666 atau 66 itu? Dia adalah seorang manusia, tetapi yang kekuasaannya itu luar biasa, seperti macan tutul, berkaki beruang, bermulut singa. Kekuasaannya begitu luar biasa. Dia adalah manusia yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, tapi dia begitu kejam, dia begitu bengis, dia begitu tidak berperi kemanusiaan. Dia tadinya sudah hampir mati, tetapi hidup kembali karena ada mujizat yang luar biasa dari setan yang menolongnya. Kemudian dia dipromosikan oleh nabi palsu sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan memakai tanda 666 dan menyembah dia. Karena tanpa itu kehidupan akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Kemudian orang bertanya, kalau demikian pada waktu itu ada orang yang percaya atau tidak? Maksudnya percaya kepada Allah. Jawabannya adalah ada. Pada masa itu pasti ada orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah di situ tentunya adalah orang Israel, tetapi juga orang-orang lain di luar Israel yang tidak percaya Kristus. Dan mereka menjadi percaya kepada pemberitaan Israel tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Tetapi kalaupun ada orang yang percaya kepada Allah yang benar pada kala itu, mereka boleh dikatakan akan sulit menjalani kehidupan. Mereka akan dimusuhi, mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa dengan kejam, mereka akan dikucilkan, mereka akan mati secara rohani. Pokoknya hidup mereka akan begitu sangat susah. Kecuali mereka menyangkali Allah dan mereka mengikuti antikristus. Mereka menyangkali Kristus dan mengikuti nabi palsu untuk menyembah antikristus. Tatanan sosial, tatanan ekonomi, agama global kala itu akan dipimpin oleh antikristus yang sangat bengis, yang sombong, yang mulutnya penuh dengan hujat kepada Allah. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, saya selalu berkata, kalau mau percaya kepada Allah yang benar, kalau mau percaya kepada Yesus Kristus sehingga kita mengerti Allah yang benar, maka inilah saatnya. Sekaranglah saatnya. Sebab kalau nanti saudara akan mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan aniaya yang begitu sangat besar. Kalau nanti, maka saudara akan menghadapi
manusia antikristus yang bengis, yang kejam, yang berkuasa, dan kalau menolak untuk menyembah antikristus, saudara akan dihabisi. Jadi kalau mau percaya Tuhan Yesus, ya sekarang, bukan nanti. Sekarang kesempatan diberikan. Sekaranglah masa anugerah diberikan. Kesempatan untuk percaya kepada Yesus adalah sekarang. Nah, kemudian mungkin orang bertanya lagi, memangnya kalau tidak percaya sekarang, apakah tidak ada penganiayaan? Ya ada sih. Apakah tidak ada kesulitan? Ya ada. Apakah tidak ada masalah? Ada. Tapi semua penganiayaan, kesulitan, masalah yang dihadapi sekarang, yang kita hadapi sekarang, tidak sehebat nanti. Karena yang akan datang nanti disebut sebagai kesusahan besar. Yang percaya pada Kristus tidak akan mengalami kesusahan besar tersebut. Orang selalu bertanya, kalau memang demikian, kapan datangnya si pemilik angka 666 itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, tahun, atau jam kedatangannya, karena Alkitab tidak memberitahu. Tetapi kita diberitahu bahwa nanti akan ada kesusahan besar. Dan ketika kesusahan besar itu tiba, di tengah-tengah kesusahan besar itu, setan akan turun. Kemudian akan muncul antikristus. Kemudian akan muncul nabi palsu. Tapi saat ini belum. Karena setan masih ditahan oleh gereja. Setan masih ditahan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya. Karena Roh Kudus ada dalam diri orang percaya, Roh Kudus masih melakukan karyanya di dunia ini sampai sekarang. Maka sampai sekarang pun antikris dan masa penganiayaan besar itu belum muncul. Tapi nanti ketika Tuhan menghukum dunia dengan kesusahan besar, ketika Tuhan sedang menyiapkan pertobatan sejati atau pertobatan kembali bagi Israel untuk menerima Sang Mesias, di tengah-tengah masa itu antikris datang, setan datang, nabi palsu datang dan mengumbar kepalsuannya di dunia ini. Tapi bukan sekarang. Sekarang adalah masa gereja. Sekarang adalah masa Roh Kudus. Sekarang belum masanya setan. Sekarang ini adalah masa Roh Kudus, masa anugerah. Masa antikristus nanti. Lalu kapan manusia pemilik tanda 666 yang adalah antikris itu datang? Dalam Alkitab dijelaskan bahwa antikris akan datang sesudah gereja diangkat. Mari kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17b sampai dengan 19, yang pada umumnya orang mengangkat teks ini untuk menggambarkan garis besar dari struktur kitab Wahyu. Coba kita perhatikan dalam Wahyu pasal 1 ayat 17b sampai 19. Di situ dikatakan begini, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di sini Tuhan Yesus menjamin kepada Rasul Yohanes untuk menulis nubuatannya.
Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan seperti ini dalam ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi jelas di sini, Tuhan Yesus sendiri yang menjamin bahwa apa yang ditulis oleh Yohanes ini benar. Apa yang ditulis oleh Yohanes ini betul-betul ada. Dikatakan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ini adalah jaminan Tuhan Yesus kepada Yohanes. Kemudian dikatakan, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang sekarang terjadi, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah, itu sebabnya struktur dari kitab Wahyu bisa dilihat seperti itu. Ada yang terjadi pada saat itu, pada saat Wahyu ditulis, ada yang terjadi pada saat itu, tapi kemudian ada juga yang akan terjadi nanti. Nah, kalau kita memperhatikan di situ dikatakan yang terjadi pada saat itu, pada saat ini, yang terjadi pada saat itu atau saat Yohanes mendapatkan wahyu tersebut, itu ada di dalam pasal 1 sampai pasal 3. Di sana dijelaskan kondisi-kondisi gereja-gereja pada saat itu yang diwakili dengan 7 gereja yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Kemudian itu yang sedang terjadi. Kemudian yang nanti terjadi itu ada dalam Wahyu pasal 4 sampai pasal 22. Jadi ketika di situ dikatakan, tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang itu adalah Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Kemudian maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah, yang akan terjadi sesudah ini itu ada di dalam Wahyu pasal 4 sampai Wahyu pasal 22. Di mana di sana mulai dari pasal 4 sampai pasal 19 itu adalah masa tribulasi atau masa kesusahan besar yang disebut sebagai The Great Tribulation. Kesusahan yang amat sangat besar yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi karena hanya terjadi pada saat itu saja. Kemudian pasal selanjutnya itu pasal 20 sampai pasal 22 itu adalah bagian dari kitab Wahyu yang menceritakan ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian nanti di pasal 1 pasal 22 ada bumi baru, langit baru, kemudian baru masuk ke dalam kekekalan yang akan datang itu. Nah, kisah si manusia antikristus itu, atau kisah si manusia pemilik bilangan 666 ini, itu ditulis di antara pasal 4 sampai pasal 19, yaitu di pasal 13, pasal 14, dan selanjutnya. Dan menarik kalau kita perhatikan, mulai dari pasal 1 sampai pasal 3, yang dilihat Yohanes itu adalah betul-betul gereja. Pasal 1 sampai pasal 3 menceritakan tentang 7 gereja yang mewakili gereja di seluruh dunia. Tapi mulai dari pasal 4 sampai pasal 19
gereja sudah tidak ada. Nah, kalau di sana di pasal 4 sampai pasal 19, kalau di sana ada orang yang disebut sebagai umat atau orang percaya, itu siapa? Itu adalah orang Israel. Orang Israel yang akhirnya percaya kepada Allah dalam masa tribulasi. Lalu umat di situ siapa kalau dalam pasal 4 sampai pasal 19? Umat di situ adalah orang-orang non-Israel yang percaya kepada pemberitaan Israel tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu bukan gereja. Nah, apa artinya? Artinya, kalau saudara bisa memperhatikan dan mencermati di akhir pasal 3 dan di awal dari pasal 4 kitab Wahyu, itu gereja sudah tidak ada di bumi. Gereja sudah diangkat oleh Tuhan Yesus ke surga. Dan setelah gereja diangkat oleh Tuhan Yesus, disitulah kesusahan besar. Disitulah hukuman Allah terhadap dunia. Disitulah Allah memulai rencananya dengan Israel, yaitu Israel dipersiapkan untuk pertobatan terakhir. Disitulah Allah memberikan kesempatan terakhir kepada Israel untuk percaya kepada Mesias yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan kesempatan supaya Israel memberitakan tentang Mesias yang benar, yaitu Yesus Kristus, kepada bangsa-bangsa lain. Tapi gereja sudah diangkat oleh Tuhan Yesus ke surga. Di saat itulah Antikris datang. Jadi gereja karena sudah diangkat tidak akan masuk dan mengalami penyiksaan, penganiayaan oleh Antikristus yang merupakan sang pemilik dari tanda 666 itu. Tidak. Kenapa? Karena gereja tidak ditentukan untuk dimurkai. Gereja tidak ditentukan untuk menerima murka. Sementara tribulasi adalah murka Allah kepada dunia. Tribulasi adalah persiapan pertobatan bagi Israel. Rasul Paulus menulis berkenaan dengan gereja itu di masa menjelang tribulasi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, karena saudara dan saya sebagai gereja tidak ditetapkan untuk ditimpa dan menerima murka Allah. Gereja tidak ditetapkan untuk menerima kesusahan besar. Tuhan menetapkan kita untuk beroleh keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertanyaannya, kalau demikian, apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada gereja pada saat itu yang berlaku juga bagi kita di masa kini? Sederhananya begini, sekalipun kita tidak masuk ke dalam masa tribulasi, sekalipun kita tidak akan berhadapan dengan si 666 antikristus itu, sekalipun kita tidak akan menghadapi nabi palsu, si setan, si ular tua di tribulasi itu, Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes pun menasihati kita sebagai gereja supaya tetap waspada dan berjaga-jaga.
Kenapa? Karena benih-benih kesesatan, benih-benih pengikut setan, benih-benih antikristus itu akan selalu ada, sehingga gereja harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Bagi orang Kristen yang selalu berjaga-jaga karena sudah tahu nubuatan tersebut dalam Alkitab, dia tidak akan kaget. Kalau ada yang mengatakan ada penyesatan, ada kecenderungan kepalsuan atau kesesatan, dia tidak akan kaget. Kenapa? Karena itu semua sudah ada dalam Alkitab. Tapi kalau ada fenomena-fenomena tertentu atau mujizat-mujizat palsu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tidak kaget. Kenapa? Alkitab sudah beritahu. Tetapi juga jangan sombong. Mentang-mentang tahu Alkitab, mentang-mentang tahu nubuatan, mentang-mentang tahu masa yang akan datang, kemudian kita merasa tahu segala-galanya. Itu juga tidak. Ini pesan. Tetap waspada dan berjaga-jaga. Perhatikan nasihat Tuhan melalui Rasul Yohanes untuk gereja-gereja yang diawali oleh 7 gereja pada waktu itu dalam Wahyu pasal 2-3. Gereja Efesus dikatakan mesti kerja keras, tekun, tetapi juga tidak boleh kompromi dengan pendusta dan penyesat. Dan yang lebih lagi, jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Kepada jemaat di Efesus, Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka melalui Rasul Yohanes, jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Dulu waktu pertama-tama kita kenal Tuhan Yesus, kasih kita bagaimana? Ingat, dulu waktu kita kenal Tuhan, baru bertobat, baru percaya kepada Tuhan, maunya gereja terus, di gereja terus. Waktu pertama kali kita melayani di gereja, pertama kali dalam hidup kita melayani, maunya melayani terus, maunya ibadah terus, maunya di gereja terus, dan sebagainya. Kasih mula-mula itu jangan sampai hilang. Itu pesannya. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Yohanes, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu. Kamu susah, kamu miskin, kamu teraniaya. Tapi jangan takut. Tetaplah setia sampai mati. Artinya apa? Kadang-kadang kita juga bisa mengalami situasi susah. Kita juga bisa mengalami situasi miskin. Kita juga bisa mengalami situasi yang teraniaya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Setialah. Bahkan sampai mati pun, tetaplah setia mengiring Tuhan. Tetaplah setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setia artinya apa? Tidak berubah. Kalau dulu percaya tidak berubah, setia artinya tidak berubah dalam hal kepercayaan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kepada jemaat di Pergamus dikatakan bahwa mereka setia dan tidak menyangkal iman. Tapi ada sinkritisme, ya, itu mencampur adukan keyakinan lokal dan kekristenan itu dicampur adukan. Dan karena itu firman Tuhan melalui Rasul Yohanes mengatakan, bertobatlah kamu kalau kamu seperti itu. Apakah sinkritisme juga sekarang masih ada di dalam gereja-gereja Tuhan pada hari-hari ini? Ada. Dan kalau ada, Tuhan Yesus bilang, bertobatlah kalau kamu seperti itu.
Kemudian kepada jemaat di Tiatira, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu mempunyai kasih, hendaklah kamu mempunyai iman, hendaklah kamu tekun dalam pelayanan. Tapi dengan tegas Tuhan bilang, bertobatlah, karena kamu membiarkan penyesatan dan perzinahan di dalam gereja. Jangan pikir kita ibadah setiap hari Minggu, kita melayani setiap hari Minggu, kita melakukan aktivitas gereja setiap hari Minggu, kita dengan secara otomatis dapat terhindar dari segala macam penyesatan dan perzinahan. Oh tidak. Jemaat Tiatira, mereka punya kasih, mereka punya iman, mereka tekun dalam pelayanan. Tetapi Tuhan menegur mereka dengan keras karena ada penyesatan dalam gereja dan ada perzinahan di dalam gereja. Jangan sampai penyesatan dan perzinahan itu merusak gereja. Kepada jemaat di Sardis, Tuhan berkata, kamu loyo dan hampir mati. Bangun, bangkitlah, bersemangatlah. Seperti itu. Kadang-kadang gereja itu stagnan. Orang biasa bilang apa? Hidup enggan, mati tak mau. Firman Tuhan berkata, bangun, bangkitlah, bersemangatlah. Kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan berkata, engkau menuruti firman dan tidak menyangkal Tuhan, maka aku akan melindungi engkau. Jadi orang yang menuruti firman dan tidak menyangkal Tuhan, artinya percaya kepada Kristus, Tuhan akan melindungi mereka seperti Tuhan melindungi jemaat di Philadelphia. Kemudian kepada jemaat di Laodikia, Tuhan berkata, engkau suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Tuhan berkata, hendaklah kamu dimurnikan seperti emas dan pakaianmu dikuduskan. Artinya kita diminta agar iman kita adalah iman yang murni, pengabdian kita adalah pengabdian yang murni, pelayanan kita adalah pelayanan yang murni. Tapi Tuhan juga menuntut agar kehidupan kita juga adalah kehidupan yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Tapi juga kepada jemaat di Laodikia, Tuhan bilang, hendaklah matamu diberi pelumas supaya matamu terang, bisa melihat kebenaran dengan jelas. Nah, sekalipun jemaat, gereja, kita semua tidak dimurkai dan tidak dimasukkan ke dalam masa kesusahan besar, tapi Tuhan menasihati kita untuk berjaga-jaga dan waspada. Kenapa? Ada benih-benih kepalsuan, ada antek-antek trinitas palsu, yaitu setan, antikristus, dan nabi palsu yang terus bekerja keras untuk menyiapkan masa tribulasi itu. Tetapi saudara dan saya sebagai umat Tuhan harus terus waspada dan terus berjaga-jaga. Peliharalah iman kita, kasih kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Jangan pernah menyeleweng, jangan pernah terkontaminasi dengan ajaran sesat, jangan pernah sinkritisme. Kita maju terus bersama Tuhan, hidup sesuai kebenaran firman-Nya, karena itulah yang Tuhan mau. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan manusia antikristus itu akan berakhir? Antikristus akan dikalahkan oleh Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca Wahyu pasal 19,
ayat 11, kemudian ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan begini. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir kesusahan besar, dikatakan bahwa sorga terbuka. Kemudian ada seekor kuda putih yang dilihat Yohanes di situ. Kemudian orang yang menunggangi kuda itu, kuda putih itu, disebut sebagai Yang Setia dan Yang Benar. Itulah Yesus Kristus yang sejati. Itulah Mesias. Ketika dia datang, kemudian di bumi ada antikristus yang dilambangkan dengan binatang bertanduk 10 itu, dengan nabi palsu yang dilambangkan dengan binatang bertanduk 2 itu. Kemudian ada semacam konfederasi dari banyaknya bangsa dan raja-raja yang melakukan peperangan. Dan ketika itu Tuhan Yesus beserta dengan para saleh-salehnya datang dan mengalahkan binatang itu, mengalahkan nabi palsu itu. Dan dikatakan bahwa keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Inilah kemenangan akhir. Inilah saat di mana setan, antikristus, dan nabi palsu itu dikalahkan. Kalau kita memperhatikan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-3, di situ dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jelas ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa dunia ini akan diakhiri dengan kemenangan Kristus. Setan, antikristus, nabi palsu dikalahkan. Kalau saudara memperhatikan Alkitab secara keseluruhan, secara komprehensif, ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, langsung Tuhan memberikan apa yang disebut dengan proto-evangelium atau kabar baik, Injil itu. Dikatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, yaitu ular tua atau si iblis itu. Keturunan perempuan ini siapa? Jelas ini adalah Mesias. Mesiaslah yang akan meremukkan kepala ular. Kala itu memang masih nubuatan, masih belum terjadi. Dalam perspektif masa depan, anak perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Kemudian nanti kalau kita masuk ke dalam Injil-Injil, ketika Yesus Kristus datang sebagai
anak perempuan, yaitu Maria, anak darah. Ketika Yesus mati dan bangkit, peristiwa itu disebut sebagai si setan atau si iblis itu, atau si ular tua itu sudah dikalahkan dan sudah diremukan kepalanya. Tapi itu masih dalam, kalau memakai istilah hukum, iblis atau setan itu dikalahkan secara de jure, yang artinya secara hukum, secara legal, kuasanya sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib dan dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Tetapi di Wahyu pasal 20 di sini, setan, si ular tua, betul-betul dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus secara de facto. Bukan hanya de jure, tapi juga secara de facto. Yang artinya dikalahkan secara real, secara konkret, secara nyata. Setan, si ular tua, antikristus, nabi palsu, secara nyata, secara real dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu sebenarnya masa depannya cerah. Masa depan orang Kristen adalah masa depan dengan kemenangan. Kenapa? Karena Kristus pasti menang. Kalau di kayu salib secara de jure, ya. Maka di dalam Wahyu pasal 19, pasal 20, secara de facto setan, antikristus, nabi palsu akan dikalahkan, dibuang, dan dibinasakan di lautan api yang menyala terus-menerus. Setelah itu, Kristus dengan kerajaan mesianiknya, yaitu kerajaan 1000 tahun, berjalan. Setelah kerajaan 1000 tahun itu selesai, kemudian masuk ke dalam bumi baru, langit baru, dan setelah itu semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar, dan semua lutut akan berlutut menyembah Yesus dan masuk ke dalam keabadian. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa pemilik tanda 66 itu? Dia adalah manusia. Dia memiliki kuasa yang hebat. Dia seperti pernah mau mati tetapi hidup lagi karena setan. Dia luar biasa pengaruhnya. Dia luar biasa kekuasaannya di dunia ini. Dia luar biasa menyesatkan banyak orang. Orang yang tidak mau mengikuti dia akan dihabisi. Tapi kapan itu terjadi? Nanti, bukan sekarang. Sekarang adalah masa gereja. Sekarang adalah masa di mana kita harus terus berjuang, bekerja, melayani Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat. Berdirilah teguh di dalam kebenaran yang sejati. Bahkan sekalipun susah, sekalipun sulit, sekalipun ada banyak tantangan, kita terus berpegang kepada Kristus dan maju terus untuk Tuhan, maju terus untuk Kristus. Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-tengah. Mari kita all out kepada Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan mengangkat kita, barulah tribulasi itu terjadi. Dan di sanalah nanti setan, antikristus,
nabi palsu dikalahkan oleh Tuhan. Dan kita akan ikut mengalami kemenangan itu, kemuliaan itu. Di sana penuh dengan pujian, di sana penuh dengan kemuliaan, di sana penuh dengan puji-pujian serta syukur. Di sana tidak ada lagi yang namanya tangis dan air mata, tidak ada lagi yang namanya duka, tidak ada lagi yang namanya sesuatu yang tidak baik. Semuanya indah. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Setialah sampai akhir. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita ya. Dia merancangkan sesuatu yang indah bagi masa depan kita. Asalkan kita terus percaya, berpengharapan terus kepada Dia, maka Tuhan akan memelihara kita dengan kuasa-Nya sampai kita melihat kemuliaan-Nya memenuhi seluruh dunia ini. Puji Tuhan, itu sedikit yang bisa saya bagikan mengenai dengan topik Antikris dan 66. Memang masih banyak yang belum saya kuasai, tapi kiranya sedikit yang saya bisa bagikan ini mungkin bisa menolong atau mungkin bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta beberapa waktu yang lalu. Dan melaluinya kita belajar bahwa Allah selalu merancangkan yang baik atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri persekutuan pendalaman Alkitab kita pada saat malam hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas rancangan Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah hadir ke dalam dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat buat kami, dan akan datang kembali menjemput kami untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Merupakan sebuah sukacita dan kebahagiaan bagi kami apabila kami bisa bersanding dengan Engkau sampai selama-lamanya. Kuatkanlah iman kami memasuki dunia yang semakin hari semakin penuh dengan tantangan, pergumulan, pencobaan. Bawalah kami untuk terus dekat kepada Engkau, agar kami tidak mudah terseret oleh arus zaman yang penuh dengan kejahatan ini. Tolonglah kami melalui setiap pengajaran-pengajaran yang diajarkan di gereja oleh hamba Tuhan, oleh Pak Pendeta, karena setiap orang-orang yang Engkau pilih untuk memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami penerangan batin agar kami boleh memahami apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bawalah kami untuk kami terus mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, Kia Condrokusumo, dan juga para penonton setia channel YouTube Yuk Mengajar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan, mulai dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus yang menguasai dan memimpin hidup kami, agar kami boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Pergumulan-pergumulan kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur, yang bergumul dengan masalah pekerjaan, studi, ekonomi, jodoh, bahkan pergumulan-pergumulan lain, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin, tuntun, dan arahkan kami untuk melihat kehendak dan rencana-Mu, agar kami bisa melakukan sesuai dan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih, terpuji nama-Mu, diberkatilah semua yang menyaksikan video ini, dan kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.